Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jemaah rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang teduh ini Allah masih memberikan kelimpahan nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keberkahan untuk kita bisa melaksanakan ibadah Jumat berjamaah dengan niatan baik kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita. Dan tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup dari persoalan yang sederhana, persoalan kamar mandi, makan, tidur, sampai persoalan beragama, berbangsa dan bernegara. Tak lupa khatib menyampaikan pada kesempatan ini untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa sebenar-benar takwa yang tidak sekedar hanya simbolis, tambah ngajinya, tambah solatnya, tapi mari kita tingkatkan takwa sebagaimana akar kata takwa, yakni al-wiqayah. Apa artinya al-wiqayah? Yakni kehati-hatian. Maka benar ketika Umar bin Khattab tanya kepada salah satu sahabat apa itu takwa, maka dijawab takwa itu seperti orang yang dia berjalan di tengah jalan yang penuh duri, maka dia akan sangat berhati-hati. Dzaqat tuqa. Maka takwa adalah tentang kemampuan kita untuk selalu berhati-hati, memastikan lisan kita tidak berucap kecuali kebaikan, pandangan mata kita, pendengaran kita, langkah kaki kita tidak kita arahkan kecuali pada kebaikan. Itulah takwa, sebenar-benar takwa. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan khatib mengingatkan pada persoalan kita bersama hari ini, yakni tentang bagaimana kita berinteraksi di media sosial hari ini. Kita tahu persis bahwa masyarakat kita hari ini tengah mengalami banyak hal negatif di media sosial dan dampaknya kemudian terlihat betul. Skor PISA kita, Program for International Student Assessment, itu turun. Meskipun angkanya kelihatan naik, tapi kalau dilacak lagi sebenarnya turun. IQ rata-rata orang Indonesia pun begitu rendah. Lebih-lebih kalau kita lihat dampak umumnya. Dampak umumnya ketika persoalan media sosial ini terjadi, pertama yang muncul adalah tentang hoax. Orang kemudian mudah menyampaikan persoalan yang dia tidak ketahui, sehingga mana benar mana salah dia tidak tahu, dan kita pembaca pun kadang tidak tahu. Kemudian muncul generasi rebahan, etos kerjanya rendah, jadi pemalas, susah untuk kesana untuk kesini, hanya sibuk dengan media sosialnya. Juga muncul persoalan berikutnya, yakni penyakit NPD, Narcissistic Personal Disorder. Dalam bahasa kita adalah mudah untuk ingin dipuji. Maka muncul generasi strawberry yang kita kenal. Dia indah dilihat tapi rapuh dalamnya. Dibentak langsung down, ditekan langsung lemah. Maka dia tidak kuat mentalnya. Dan tentu persoalan berikutnya adalah soal brain rot. Bagaimana terjadi pembusukan otak, makin lemah daya berpikirnya, daya nalarnya. Tapi apakah hal ini baru sebenarnya? Sebenarnya tidak. Sifat-sifat ini 1400 tahun yang lalu Al-Quran memberikan gambaran bahwa sifat ini adalah sifat orang hipokrit. Apa itu hipokrit? Yakni orang munafik.
Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka kita lihat apa ciri orang munafik di dalam Al-Quran itu. Pertama adalah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia seolah menipu Allah tapi sebenarnya dia yang ditipu. Ini persoalan hoax tadi. Seolah-olah menyampaikan kebenaran tapi sebenarnya dia tidak tahu itu benar atau salah. Seolah-olah dia yang kemudian jadi pahlawan tapi juga dia tidak tahu mana posisinya. Maka fitnah muncul mudah sekali di media sosial. Yang kemudian yang kedua, yura'unan nas. Mereka hanya ingin riya, ingin dipuji. Maka muncul penyakit NPD tadi. Maka mudah di antara kita ketika menyampaikan sesuatu di media sosial, ketika tidak ada yang komen, tidak ada yang like, kemudian kita sakit hati. Maka itu namanya NPD, Narcissistic Personal Disorder, penyakit riya. Hanya selalu ingin dipuji. Kita memilih foto yang terbaik dengan beberapa kali angle hanya segera untuk dilihat bagus, padahal kita tidak tahu apa manfaatnya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian ketika dia sholat dengan cara malas dia melakukan sesuatu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian mereka ketika mengingat Allah sungguh mengingat dengan sangat sedikit. Daya ingatnya turun, memorinya pendek. Maka itulah gambaran orang munafik. Maka di ayat selanjutnya digambarkan mudabdamina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka seperti orang-orang yang enggak punya pegangan, hanya ikut arus. Begitu semua orang ke kanan dia ikut ke kanan, semua orang ke kiri dia ikut ke kiri. Ini persoalan kita di media sosial hari ini. Seolah-olah ini hal baru, tapi rasa-rasanya Quran sudah menggambarkan itu dengan istilah orang munafik. Kenapa orang munafik yang digambarkan? Bahkan kemudian kita baca di ayat berikutnya, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar, bahwa orang munafik itu di neraka, hukumannya dia di neraka yang paling bawah. Sehingga para ulama ada yang memperdebatkannya, mana yang lebih besar hukumannya, orang munafik atau orang kafir. Karena Quran menyebutnya yang di paling bawah neraka adalah orang munafik. Maka ada penjelasan unik, di antaranya adalah penjelasan tentang apakah kita kalau berinteraksi, bermuamalah, berbisnis, membangun bangsa, membangun peradaban, lebih nyaman dengan orang munafik atau orang non-muslim? Maka jawabannya sederhana, sungguh lebih baik kepada orang non-muslim. Karena orang munafik yang seperti ini, yang dia hanya haus pujian, yang dia lemah mentalnya, dia lemah etosnya, dia akalnya rendah, daya ingatnya minim, dia hanya ingin dipuji, sungguh itu pribadi yang sangat tidak baik. Lalu bagaimana caranya kemudian kita berinteraksi dengan media sosial ini? Apakah kemudian kita harus membuang saja, keluar dari media sosial? Tentu tidak. Maka Allah memberikan pengecualian. Pengecualian yang ini bisa kita terapkan sebagai obat cara kita bercengkrama, berinteraksi dengan media sosial. Allah sampaikan, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasumu bidinillahi wa akhlasu. Ada caranya, ada pengecualiannya. Apa itu? Yang pertama adalah mereka yang bertaubat. Apa artinya taubat? Taubat itu artinya kembali. Apa maksudnya kembali? Kalau secara personal, maka kita bertanya lagi kembali pada diri kita, sebenarnya pakai media sosial untuk apa? Kalau memang kepentingan bisnis, lakukan. Kalau mau kepentingan memang untuk menyampaikan dakwah, lakukan. Tapi kalau kita ada kepentingan, kita hanya haus pujian, kita hanya ingin tahu orang lain yang sebenarnya kita tidak ada kaitannya dengan itu, maka hentikan. Tapi kembali dalam konteks aplikasi kita, maka paling mudah adalah kita harusnya riset pencariannya. Jangan sampai kita terkena echo chamber, kita hanya disodori sesuatu yang pernah kita lihat saja.
Di dunia ini banyak sekali hal baru, banyak sekali informasi, tapi gara-gara kita hanya suka lihat burung, maka semua isi Instagram kita, TikTok kita hanya burung saja. Maka harus di-reset pencariannya. Di-reset. Illal ladzina tabu, ini adalah upaya kita bertobat. Yang kedua, wa aslahu, kita coba perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki di media sosial itu banyak hal. Kita perbaiki mana yang bisa kita interest di bidang tertentu. Kita yang kemudian kaitkan ini kemudian dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan kita, kita coba perbaiki. Kita perbaiki waktunya. Kita berikan waktu-waktu tertentu yang memang harus kita buka media sosial itu, tapi juga kita berikan waktu mana harusnya kita puasa dari media sosial itu. Wa aslahu. Dan yang ketiga, wa'tasamu billah. Tentu wa'tasamu billah artinya adalah mengikatkan diri kepada Allah. Tapi dengan media sosial apa maknanya yang bisa kita lakukan? Yuk kita subscribe betul orang-orang yang bisa berdampak baik. Bukan mensubscribe hanya soal virality, bukan subscribe soal viralitas belaka, yang penting rame, bukan. Subscribe yang memang betul-betul kita penting, kita anggap perlu buat hidup kita. Wa'tasamu billah. Orang-orang baik itu perlu kemudian kita ikatkan dengan diri kita agar mereka bisa jadi jangkar bagi kita. Ketika kita kemudian terlena, kita bisa menjadikan mereka sebagai jangkar. Jangkar adalah alat yang dipakai perahu ketika terjadi badai, dia diturunkan untuk memastikan perahu itu tidak oleng. Wa'tasamu billah. Dan yang terakhir adalah wa ahlasu. Kita memang harus belajar ikhlas. Ikhlas. Bermain media sosial itu harus ikhlas. Jangan kemudian sekedar mencari pujian. Begitu juga jangan menilai orang dengan banyaknya viewer dan subscriber. Kita harus ingat betul bahwa bunga itu banyak penggemarnya tapi lebah, sementara kotoran pun banyak penggemarnya tapi lalat. Jadi kalau kita kemudian banyak orang yang like, banyak yang subscribe, jangan kemudian berbangga diri. Cek dulu siapa yang like itu, apakah dia lebah atau lalat. Kalau hanya sekedar lalat, maka kita tidak lain hanya sekedar kotoran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, pada akhirnya memang kita harus mengerem, punya daya tahan yang kuat ketika di media sosial. Kalaupun memang kita tidak punya daya tahan, tidak bisa mengerem, maka satu-satunya cara adalah menginstal aplikasi-aplikasi itu. Daripada kemudian kita tercebur, terlarut tanpa sadar, berlama-lama menghabiskan waktu tanpa jelas apa yang perlu kita lakukan. Mengerim, karena memang menggunakan media sosial butuh pikiran-pikiran panjang, butuh keilmuan, butuh nalar yang memang jelas. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita hanya digambarkan di dalam Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sungguh orang-orang yang berteriak-teriak di balik pintu, hanya terlihat suaranya, terlihat gambarnya, tapi orangnya tidak ketemu langsung. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan memang tidak berakal. Karena banyak kemudian orang seolah-olah pandai di media sosial, begitu ketemu langsung tidak ada ilmunya, tidak ada beraninya, tidak ada nalarnya. Ini yang perlu kita perbaiki, bahwa media sosial sebagaimana namanya, dia hanya sebagai media, tapi hidup harus tetap dalam realitas. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa, semoga kita diberikan kelimpahan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم اجعل أولادنا صالحين وصالحات عالمين وعالمات نافعين ونافعات ناجحين وناجحات متقدمين ومتقدمات لإله كلمتك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.